Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menarik binatang pil. Pil obat. Semua orang tercengang saat mendengar kekasaran Xiao Yan ini. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam. Saya pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, saya pikir itu dikeluarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil sedang dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Tidaklah aneh jika ada sesuatu seperti ini, kata Tian Huo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang seumur hidupnya. Paling banyak, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang memiliki 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiao Yan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya menjadi pil obat yang telah mengalami petir pil berwarna 8 atau bahkan 9. Itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Douqi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat dari tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Douzun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiao Yan segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama bagi semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiong San. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil kembali beberapa tema dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia berjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiong San. Dengan penjaga yang ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya,
mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi pastinya. Selain itu, inilah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiaoyan. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Ziyan berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongsan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi, tetapi ini bukanlah pesta yang menyenangkan untuk disinggung. Jika ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam pil hall yang begitu besar tanpa auranya sebagai arah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap bocah kecil ini. Kamu punya metode? Dokter peri kecil bertanya tidak yakin. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah anak kecil seputih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil seputih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiaoyan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiaoyan saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu, Xiaoyan tertawa getir. Dia hanya bisa mengambil pil obat tingkat 6 yang telah dia perbaiki dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, benda itu telah mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiaoyan. Lidah lembut merah muda itu berulang kali menjulur dan menarik diri seperti anjing kecil. Jelas, dia belum makan sampai kenyang. Sukacita muncul di hati Xiaoyan saat melihat ini. Catatan buku kuno benar. Binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang buas ini adalah metode terbaik. Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kewaspadaan di dalam mata bahwa binatang kecil yang biasa melihat Xiaoyan itu juga secara bertahap berkurang. Ini terlalu banyak menyia-nyiakan, bukan? Tian Huo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiaoyan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut anak kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk makan pil obat di bawah tingkat 6. Xiaoyan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan sifat pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiaoyan membuang satu pil demi pil. Untungnya, pil obat ini tidak dilemparkan tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Setidaknya, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7.
Tingkat pengeluaran ini bahkan menyebabkan dia merasakan jantungnya berlumuran darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun, semuanya telah menghilang di bawah suara mengunyah binatang pil. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju. Mata binatang yang cerdas itu menatapnya. Tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan sementara dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas berlama-lama di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena digantung di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami merupakan pil obat tingkat tertinggi yang saat ini dimiliki Xiao Yan. Itu adalah pil sekering darah tumbuh tulang yang telah memanggil petir pil 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran saat pil obat ini muncul. Dengan segera, kaki depannya bermunculan di atas meja. Tubuh bulatnya menarik busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyuman brilian muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, kamu telah mengambil umpan. Binatang kecil seputih salju itu membuat busur di udara. Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Anda mencari kematian. Ekspresi Xiao Yan suram. Tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut dalam menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke atas balok dengan cara yang kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut bersamaku? Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di atas mereka. Kamu lagi. Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Ziyan saat itu. Kamu wanita aneh yang berani menyerang bibi nenek ini. Apakah kamu lelah hidup? Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung dengan marah. Sial, gadis ini sangat jahat. Aku yang dulu menjadi linglung karena lampu hijaunya miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Xiong San juga menyerang dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram.
Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur orang bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.